Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, terutama kepada Kak Tiwi yang ada di sana. Malam hari ini saya membuka data kakak, yaitu terdiri atas 150 responden. Data ini dikumpulkan pada bulan 4 ini, yaitu pada tanggal 2, mulai tanggal 2 sampai tanggal 16, dari tanggal 2 sampai tanggal 16 April, yang dikumpulkan secara manual dan secara online. Yang secara online dengan Google Form. Di sini dapat kita lihat bahwa data kakak ini adalah terdiri atas data responden. Data responden terdiri atas nama, jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan, pendapatan per bulan, kemudian kepemilikan kendaraan pribadi, dan jenis transportasi apa yang selalu atau pernah dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini yang namanya adalah variabel karakteristik responden. Jadi nanti ini akan kita cari penggolongan karakteristiknya baik secara mandiri yaitu menjelaskan karakteristik responden berdasarkan variabel ini. Kemudian juga kita akan melakukan cross step karakteristik responden secara cross step atau silang, yaitu kita akan hubungkan antara masing-masing karakteristik responden ini dengan variabel kakak, baik variabel X atau variabel Y. Sebagaimana kita ketahui bahwa data kakak ini terdiri atas 8 variabel, terdiri atas 2 variabel X yang berwarna biru ini, kemudian ditambah dengan 6 variabel Y. 6 variabel Y yang dikasih tanda merah, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 dan Y6. Jadi variabel dependen kakak ada 6. Biasanya kita terbiasa dengan penelitian variabel dependen Y itu adalah cuma 1, tapi ini ada 6 variabel Y. Tentu ini memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam mengolah datanya. Begitu juga dengan variabel X-nya cuma ada 2. Biasa yang banyak itu variabel X, tapi ini yang banyak adalah variabel Y-nya. Makanya ini harus ada analisis statistik yang lebih khusus, yaitu menggunakan structural equation modeling, mencari model strukturan bisa dengan aplikasi Amos, Lisir, dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kita akan gunakan Amos. Oke. Kita pengen tahu nama-nama variabelnya, yaitu nama variabel X1 adalah biaya perjalanan, variabel X2 jarak tempuh, Y1 kondisi kendaraan, Y2 kemudian mendapatkan moda, Y3 transportasi online, Y4 ojek konvensional atau manual, Y5 bendi, dan Y6 kendaraan pribadi. Jadi ada 6 variabel Y dan 2 variabel X. Ini yang mau kita cari struktur modelnya, struktur model yang fit seperti apa gitu kan. Oke, setelah kita mencermati data ini, dan data ini adalah merupakan data linked, di mana di dalamnya berisi skor-skor. Ini saya lihat dari 1 sampai 5, berarti 5 skala linked, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi skala linked. Kemudian apa perintahnya? Maka kita lihat di proposalnya. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah karakteristik pelaku perjalanan dalam memilih moda transportasi di pusat kota Tandano. Jadi kalau kita melihat rumusan masalah nomor 1 ini harus dicari karakteristik responden secara silang atau cross tab tadi, yaitu kita mencari atau menghubungkan karakteristik responden dengan variabel X dan variabel Y, atau karakteristik responden terhadap pemilihan moda transportasi di pusat kota Tandano gitu. Kemudian yang nomor 2, bagaimana pemilihan moda transportasi yang ada di pusat kota Tandano. Kalau kita mencermati rumusan masalah nomor 2, berarti dia menanyakan struktur. Bagaimana struktur
Bagaimana struktur pemilihan moda transportasi dari sebanyak parabel tadi, yaitu 2 parabel X dan 6 parabel Y? Bagaimana strukturnya responden dalam memilih moda transportasi di sana, begitu kan? Untuk lebih lengkapnya kita akan melihat ke struktur model secara teori. Kita lihat struktur model secara teori. Berdasarkan teori-teori maka dibuatlah struktur atau hipotesis. Jadi dibuatlah hipotesis berdasarkan teori. Jadi ini strukturnya. Jadi menetapkan struktur ini bukan sembarang menetapkan, yaitu harus berdasarkan teori ditinjau teori di bab 2. Jadi di sini kita lihat parabel X tadi. Parabel X adalah parabel yang tidak dipengaruhi. Artinya parabel yang mempengaruhi berarti dia tidak menerima tanda panah, kecuali tanda panah lengkung ini adalah artinya bukan pengaruh, tapi ini adalah menandakan hubungan. BP berhubungan dengan CT, X1 berhubungan dengan X2. Tapi dapat juga dikatakan dalam hal ini BP mempengaruhi CT dan CT mempengaruhi BP. Karena hubungannya timbal balik, karena tanda panah 2, maka disebut ini cuma hubungan, bukan pengaruh. Tapi dalam hipotesis bisa dibuat BP mempengaruhi CT, CT mempengaruhi BP, X1 mempengaruhi X2, X2 mempengaruhi X1. Kemudian saya jelaskan lagi ini bahwa lingkaran opal ini adalah adalah parabel laten atau parabel yang tidak terukur. Sedangkan kotak-kotak inilah parabel terukur. Berarti indikator langsung diukur dengan skala lingkat tadi, yaitu skornya 1-5 yang ini. Kemudian yang kotak kecil ini adalah error kovarian atau errornya, nilai error. Selanjutnya kita melihat ini garis lurus. Garis lurus tanda panah adalah garis pengaruh, ya kan? Kemudian ini yang bulat-bulat ini adalah error nilai error. Kemudian di sini dapat kita baca bahwa BP atau X1 mempengaruhi KK. KK adalah kondisi kendaraan, tapi KK tidak mempengaruhi BP. Begitu juga dengan CT. CT mempengaruhi KK, tapi KK tidak mempengaruhi CT. Itulah jarak tempuh. Jadi jarak tempuh tidak mempengaruhi kondisi kendaraan. Jarak tempuh akan mempengaruhi kondisi kendaraan, tapi tidak sebaliknya. Kemudian jarak tempuh itu akan mempengaruhi KMM, yaitu kemudahan mendapatkan moda, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini KK mempengaruhi TO. KK mempengaruhi OK. OK adalah ojek konvensional dan KK adalah pengaruhi D, serta KK mempengaruhi KP. Jadi pengaruh KK sangat banyak sekali, yaitu kepada TO, kepada OK, kepada D, dan kepada KP, ya kan? Tapi tidak sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti hubungan seperti tadi sesama parabel. Jadi ini cuman tanda panah satu arah. Kemudian KMM mempengaruhi TO, KMM mempengaruhi OK, dan KMM mempengaruhi D, serta KMM mempengaruhi KP. Oke. Kemudian TO tidak mempengaruhi OK. TO adalah transportasi online, tidak mempengaruhi OK. OK adalah ojek konvensional. Jadi menurut struktur teori punya kakak ini bahwa TO transportasi online atau ojek online tidak berpengaruh terhadap OK, ojek konvensional, karena mungkin ini didasarkan kepada teori yang setingkat TO sama-sama ojek. Jadi di sini tidak dibuat struktur yang saling mempengaruhi. Kemudian OK juga tidak berpengaruh terhadap D. Jadi ojek konvensional tidak berpengaruh terhadap delman. Jadi di sini berusaha membangun struktur bahwa sesama jenis moda itu tidak mempengaruhi satu sama lain. Kalau saya lihat ini kan.
Kemudian D juga tidak mempengaruhi ke KP kendaraan pribadi. Jadi delman tidak mempengaruhi kendaraan pribadi atau kendaraan pribadi tidak mempengaruhi delman. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa masing-masing moda transportasi itu tidak saling dihubungkan atau tidak saling ditanda panah, artinya tidak saling mempengaruhi. Ojek online, ojek konvensional, delman ataupun kendaraan pribadi tidak saling berpengaruh dalam teori ini. Masalah kebenaran ini nanti kita buktikan di pengolahan data empiris dengan SEM, struktur modeling, dengan SEM structural equation modeling, dengan menggunakan AMOS. Apakah betul nanti struktur model yang dibangun oleh teori ini akan fit dengan model SEM? Kalau seandainya tidak fit, apakah perlu ada perubahan struktur ini? Bisa jadi mungkin masing-masing moda transportasi ini nanti saling dihubungkan kalau seandainya tidak fit. Tapi kalau udah fit begini berarti ya memang semua hipotesis diterima, ya kan? Hipotesis tadi yang saya sebutkan tadi, tanda panah tadi adalah hipotesa. Jadi di sini hipotesanya dapat kita lihat, kita hitung aja tanda panah antar bulatan opal. Tanda panah antar bulatan opal berarti tanda panah antar variabel laten. Jadi itulah struktur model. Jadi itu juga hipotesis. Seperti hipotesis dapat kita lihat di sini antara X1 sampai X2 ini udah dua hipotesis. 1, 2. Kemudian ini 3. Kemudian ini 4. Kita hitung aja tanda panah. Ini 2. PP dan CT ini karena 2 tanda panah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dalam proposal kakak ini kalau nggak salah ini 13. Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya melihat 12. Coba kita cek di ada 13. Ada 13 hipotesa. Biaya berpengaruh terhadap jarak tempuh. X1 mempengaruhi X2, kemudian jarak X2 mempengaruhi X1. Biaya perjalanan pengaruh terhadap kondisi kendaraan. Kemudian dapat moda terhadap kendaraan pribadi. Coba kita hitung lagi, kurang cermat dalam menghitungnya. Coba kita hitung lagi. Kita hitung tanda panahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya, tadi yang ini belum dibaca nih kawan. CT ke K tadi belum saya baca. Jadi ini ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini tadi yang belum baca. CT ke KK ini belum baca. 10, 11, 12, 13. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 hipotesa. Jadi tanda panah ini adalah tanda panah hasil pembentukan struktur model dalam penelitian ini berdasarkan tinjauan teori. Jadi secara teoritis model pemilihan moda transportasi di kota Tondano adalah seperti ini. Mengenai kebenaran model ini nanti akan kita buktikan dengan uji empiris kita, yaitu dengan mengolah data ini. Data ini akan kita olah, ya kan? Akan kita olah dengan SEM, structural equation modeling, ya kan? Apakah struktur model yang diajukan dalam hipotesis tadi itu benar atau tidak? Jika benar maka hipotesis terima, jika tidak maka model harus diperbaiki. Model harus perbaikan. Jadi model yang fit seperti apa sebetulnya? Kalau bukan seperti ini mungkin ada modifikasi, entah modifikasi errornya, error kovariannya, atau ada penghapusan dari item-item
karena mungkin tidak valid dalam pengujian validitas SEM, ya kan? Atau ada perubahan total yang ini tidak cocok. Mungkin tadi saya sebutkan mungkin antara model transportasi ini mungkin harus dihubungkan baru model fit. Jadi kita nanti mencari struktur model yang bagaimana yang fit menurut SEM, structural equation modeling dengan AMOS. Itu pertanyaan itu adalah yang mau saya cari, mau saya olah dengan aplikasi olah data komputer AMOS untuk menjawab pertanyaan ini semua. Saya rasa demikian penjelasan atau perkiraan dari pekerjaan saya nanti. Ini adalah pekerjaan yang rumit dan sangat panjang karena terdiri atas banyak variabel karakter respondennya ada banyak, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian variabel strukturalnya ada 6Y dan 2X, berarti ada 8 variabel. Ini yang harus saya olah. Saya berusaha untuk mencocokkan hasil data ini dengan struktur model secara teoritis tadi, maka hasilnya nanti dapat kita lihat bersama-sama. Ada keterangan tambahan yaitu di sini juga tadi saya lupa ada pengaruh tidak langsung atau pengaruh tidak langsung melalui suatu variabel tertentu, maka variabel tertentu itu disebut sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi bisa dia memperkuat atau bisa juga memperlemah. Ini dia variabel moderasinya, di sini adalah KK dan MM. Kenapa saya sebut KK dan M? Karena KK ini adalah sebagai perantara antara BP ke OK. Jadi variabel BP mempengaruhi variabel OK melalui KK atau dimoderasi oleh KK. Moderasi bisa positif bisa negatif. Jadi hubungan BP terhadap OK ini bisa diperkuat oleh KK atau diperlemah oleh KK. Itu maksud variabel moderasi. KMM ini adalah variabel moderasi, baik entah nanti variabel moderasi positif atau negatif, nanti kita lihat dalam pengujian datanya, yaitu JT mempengaruhi KP melalui KMM. KMM adalah moderasi positif atau negatif. Artinya JT berpengaruh terhadap KP diperkuat oleh KMM ataupun diperlemah oleh KMM. Itu maksudnya moderasi di sini, kawan. Kemudian kita cari lagi KMM memoderasi variabel JT terhadap TO. Jadi KMM itu memoderasi variabel JT ke variabel TO dan ke variabel OK, ke variabel D dan ke variabel KP. Jadi KMM di sini memoderasi sebanyak 1, 2, 3, 4 variabel dari JT. Kemudian KK memoderasi sebanyak variabel 1, 2, 3, 4 juga. Jadi variabel KK dan variabel KMM sama-sama variabel moderasi dalam hal ini yang memoderasi masing-masing ke 4 variabel. Kalau KK memoderasi dari variabel BP, kalau KMM memoderasi dari variabel JT. Jadi saya tekankan lagi di sini, moderasi dapat positif atau negatif, artinya dapat memperlemah atau memperkuat. Jika dia memperlemah pengaruh JT terhadap variabel yang dituju, maka disebut dengan moderasi negatif. Kalau seandainya KMM ini ternyata mengakibatkan pengaruh JT terhadap variabel yang dituju ini pengaruhnya, maka itu disebut variabel moderasi positif. Moderasi dapat memperkuat dan dapat juga memperlemah. Kalau memperkuat namanya moderasi positif, kalau memperlemah namanya moderasi negatif. Oke. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Dewi.